Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Vitasari dengan NPM 3922150098 dari Teknik Informatika semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Program dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah pemrograman sistem dengan judul Buffering dan File untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Eko Martanto, MPOM. Kita lanjut. Yang pertama, buffering, buffer atau buffer. Apakah buffering dan buffer itu sama? Kita lihat di sini jawabannya. Input, output atau I/O, buffering. Buffering adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja operasi I/O atau input dan output sistem. Pada dasarnya, buffering pada sistem operasi adalah cara menyimpan data dalam buffer atau cache secara sementara, sehingga data yang di buffer ini dapat diakses lebih cepat dibanding dengan sumber data aslinya. Jadi, buffer merupakan tempat penyimpanan sementara yang disediakan buffering. Jadi buffering atau buffer itu beda ya. Buffer itu bagian dari buffering. Selanjutnya, masalah apa yang dapat diatasi dengan buffering? Yang pertama, ada sinkronisasi antar dua perangkat yang memiliki kecepatan pemrosesan berbeda. Misal, jika hard disk atau penyedia data berkecepatan tinggi dan printer penerimaan data berkecepatan rendah, itu diperlukan buffering. Lalu yang kedua, jika dua perangkat memiliki ukuran blok data yang berbeda. Lalu yang ketiga, untuk mendukung salinan sematik untuk operasi I/O aplikasi. Lanjut, di sini ada cara kerja buffering. Buffer dapat menyimpan data sebelum dikirim atau diambil dari perangkat penyimpanan. Ketika buffer terisi penuh, maka data dikirim ke perangkat penyimpanan dalam satu batch. Ini akan mengurangi jumlah operasi akses yang diperlukan dan karenanya meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis buffering. Ada 3 jenis buffering. Yang pertama ada penyangga tunggal, yang kedua ada penyangga ganda, dan yang ketiga ada penyangga melingkar. Di sini untuk penyangga tunggal, ketika proses pengeluaran permintaan I/O, sistem operasi memberikan buffer atau cache dalam ramuan operasi memori utama ke operasi. Kemudian, transfer input dilakukan ke buffer dan dipindahkan ke ruang pengguna saat dibutuhkan. Untuk penyangga ganda, transfer data ke atau dari satu buffer, sementara sistem operasi menghapus atau mengisi yang lain. Jadi ada dua aktivitas ya untuk penyangga ganda ini. Oleh karena itu, buffering ganda memiliki 2 buffer sistem. Lalu yang ketiga ada buffer melingkar. Ketika lebih dari 2 buffer, ada lebih dari 2 buffer digunakan untuk memecahkan masalah buffering ganda menjadi tidak mencukupi dengan semburan I/O yang cepat. Jadi banyak perintahnya ya yang dikerjakan. Itu untuk penyangga melingkar. Selanjutnya di sini ada membuka file. Masuk ke membuka file. Membuka file terbagi menjadi 3. Yang pertama kita buka stream dibuka. Lalu OS akan mencari file. Lalu dapatkan nomor perangkat dan lokasi filenya. Deskriptor file dibuat untuk menyimpan informasi untuk akses selanjutnya ke file untuk menyertakan. Pertama ada alamat deskriptor perangkat. Yang kedua ada lokasi file di perangkat itu. Yang ketiga apakah membaca atau menulis. Yang keempat mengajukan organisasi internal. Yang kelima, menunjuk ke deskriptor file diletakkan di deskriptor aliran. Itu untuk deskriptor file ya. Masuk ke materi ketiga yaitu spooling.
Spooling adalah level tingkat yang lebih tinggi untuk meratakan permintaan akan sumber daya yang digunakan dapat dibagikan. Misalnya printer. Selama periode permintaan tinggi, beberapa proses ditunda menunggu penggunaan sumber daya yang langka. Maksudnya itu pas ngeprint banyak yang berbarengan gitu ya, jadi ada spoolingnya. Selama periode lain, perangkat yang selama ini mungkin tidak digunakan, kumpulkan semua I/O, lakukan pada media perantara disk spooler, kemudian memindahkan data antar disk dan perangkat. Contoh jalur printer. Suatu proses yang ingin menggunakan printer diberikan file disk untuk menyimpan semua keluaran, yaitu file adalah printer jalur virtual. Saat aliran ditutup, file ditambahkan ke antrian. Spooler mengambil file dari antrian dan mengirimkannya ke printer. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari spooling. Untuk keuntungan spooling, yang pertama, meratakan tekanan pada perangkat yang sering digunakan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kebutuhan yang disebabkan oleh alokasi peripheral yang tidak tepat. Yang ketiga, lebih mudah menghasilkan beberapa salinan tanpa menjelaskan kembali pekerjaan. Sedangkan di sisi lain ada kerugian spooling, yaitu membutuhkan banyak ruang disk. Yang kedua, lalu lintas padat di saluran disk. Yang ketiga, tidak layak untuk I/O waktu nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa memisahkan I/O ke dalam proses penggunaan, proses I/O dan device handler membutuhkan lebih mudah untuk mencapai tiga tujuan. Tiga tujuan itu yaitu independensi kode karakter, yang kedua independensi perangkat, yang ketiga keseragaman treatment perangkat. Nah, masih dalam kesimpulan itu, namun karena sifatnya yang umum, rutinitas ini terkadang lebih lambat untuk dieksekusi daripada potongan kode khusus yang dibuat khusus untuk operasi dan perangkat I/O tertentu. Oleh karena itu, perhatian yang cermat harus diberikan untuk mengoptimalkan efisiensi rutinitas ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.